Pak Udi dari Sumut ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Ketua OPW, Bunda Amina, Bunda Paud ya yang ada. Kemudian juga terima kasih Pak untuk paparannya untuk Pak Johar Arifin. Sebelumnya sama seperti yang lain, karena ini Sumatera, saya juga mesti membawakan pantun nih. Ya. Jalan-jalan ke Padang Sidempuan. Jangan lupa membeli salak. Hebat sekali guru-guru PAUD sekalian yang menyiapkan pemimpin untuk masa depan. Jadi hari ini tugas saya adalah bagaimana membawa suatu permainan, ya, bagaimana membawa suatu permainan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan juga merdeka buat anak-anak. Tadi kan banyak paparan sebelumnya dari Bundo yang mengatakan bahwa penting untuk merdeka belajar, ya. Hari ini saya dari I Can Do mau cerita itu, kita itu waktu bikin ini apa sih Ikando ya. Mungkin saya minta izin untuk membagikan layar ya. Oke. Jadi I Can Do itu apa sih? Jadi I Can Do adalah suatu aplikasi pembelajaran anak yang sudah direkomendasi oleh Kemdikbud ya. Dan kita sebagai game pendidikan anak, kita juga banyak referensi sewaktu kita diundang oleh beberapa universitas memaparkan hasil-hasil penelitian dari Amerika dan juga Eropa terkait dengan game-based education ataupun serious games di dalam bahasa-bahasa akademisnya ya. Nah, memang saya akan memaparkan beberapa hasil dari jurnal-jurnal ya, seperti yang terutama adalah jurnal pertama adalah jurnal dari American Academy of Pediatrics ataupun jurnal dari dokter-dokter anak yang ada di Amerika, dan juga beberapa penelitian tentang education technology. Nah, tetapi saya akui membaca jurnal, menceritakan jurnal itu sesuatu yang melelahkan badan. Jadi saya rangkum isi-isi jurnal itu dengan memberi contoh dari aplikasi yang kita buat ya. Minta izin untuk saya membagikan screen di hadapan Bunda sekalian. Nah, jadi ada yang bertanya sama saya, itu Icando itu barang apa itu ya? Jadi I Can Do memang kita gunakan bahasa Inggris karena harapannya bukan saja I Can Do Indonesia, tapi juga I Can Do bisa mengglobal. Dan kenapa kalimatnya I Can Do atau aku bisa? Karena kita mau mencapai kepada keahlian yang tertinggi. Kalau dalam Bloom taksonomi, keahlian yang tertinggi yaitu membuat, mencipta. Jadi kita ingin supaya anak didik kita bukan sekedar tahu ini, tahu itu, tetapi juga mampu membuat ini ataupun itu. Nah, jadi Icando itu apa sih? Jadi kalau Bapak Ibu ke Play Store, Bapak Ibu cukup cari ya, dan tulis Icando. Nah, Bapak Ibu akan lihat ada suatu I Can Do aplikasi pendidikan anak. Nah, saat ini kita sudah ada 3 aplikasi untuk orang tua, untuk sekolah. Nah, jadi yang untuk sekolah itu memang kita rancang supaya guru dimulai dari absensi, kemudian isi nilai, bahkan sampai rapot bisa dilakukan secara otomatis. Jadi selain merdeka belajar juga merdeka administrasi. Nah, jadi saya mulai ya dengan I Can Do pendidikan anak. Nah, waktu saya pencet, saya cukup buka. Nah, jadi poin yang pertama dalam merangkum hasil jurnal itu adalah, poin yang pertama adalah gini, waktu saya membagikan online learning ataupun pendidikan yang berbasis online, Bapak Ibu mesti tahu bahwa sama seperti pembelajaran, tidak semua pembelajaran itu memerdekakan, tidak semua pembelajaran itu membuat anak-anak itu punya keahlian hidup. Kadang-kadang godaan kita membungkam kreativitas, kita membungkam kemampuan anak untuk berpikir kritis karena metode pembelajaran kita yang tidak membuat anak-anak itu merdeka belajar. Nah, kodrat yang sama juga berlaku untuk online learning. Jangan berpikir bahwa online learning itu semua bagus. Hari ini saya mau membagikan
pergumulan dalam online learning, bagaimana online learning itu bisa menghasilkan suatu pembelajaran yang memerdekakan. Oke, poin yang pertama, online learning itu harus komunikatif. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat, begitu anak masuk, langsung ada panduan. Dan panduannya itu perlu ada lanjut, ditekan, oke. Jadi terkait poin yang pertama, sesuai dengan anjuran di dalam American Academy of Pediatrics mengatakan bahwa tidak semua aplikasi anak itu sehat. Aplikasi anak yang sehat itu adalah aplikasi yang komunikatif. Jadi kebayang ya Bapak Ibu, kalau anak-anak kita belum bisa membaca, tiba-tiba waktu dia masuk ke aplikasi isinya teks semuanya. Wah, itu pasti nggak nyambung gitu ya. Itu satu. Kemudian kadang-kadang yang kedua, ada ekstrim lagi yang lain. Itu aplikasi semuanya animasi. Dan kita tahu dari segi psikologi anak, banyak gangguan ataupun distraction juga tidak menyehatkan untuk anak-anak. Jadi penting ada suatu tampilan yang sederhana dan itu memberi anak suatu kesan dan mereka itu dituntut. Sama seperti orang tua ya. Kenapa kita menaruh perhatian terhadap PAUD? Karena kita percaya PAUD itu adalah usia keemasan anak. Dan kalau memang dalam penelitian-penelitian mutakhir neuroscience, mereka bisa melihat bahwa usia anak 4-6 tahun banyak sekali jaringan sinapsis yang terbentuk di kepala anak. Dan itu hanya kesempatannya hanya tahun itu saja. Sesudah itu hilang dan kemudian akan ada lagi kesempatan yang kedua pada saat anak-anak itu masuk remaja. Nah, jadi bagaimana sih membangun sinapsis anak-anak bagi ayah ibu yang ada di rumah? Jadi jangan memandang COVID pandemi itu yang selalu buruk saja, tapi dari segi anak ini suatu kesempatan yang baik untuk kita bisa berhubungan banyak dengan anak-anak. Kita bisa komunikasi, kita bisa bicara. Nah, ini nama bangku tempat duduk. Saya tunjukkan ya cara duduknya gitu. Nah, ini nama. Jadi pada saat komunikasi itu terjadi TikTok dan akhirnya sinapsis dalam otak-otak anak itu tumbuh. Nah, itu yang kita usahakan di dalam aplikasi I Can Do. Jadi kita memastikan ada komunikasi yang intens antara gadget dengan anak. Oke, jadi itu seperti itu ya. Nah, saya kembali lagi ke posisi awal. Oke, itu poin yang pertama, yaitu harus komunikatif. Poin yang kedua menurut jurnal itu adalah kita sebagai pembuat aplikasi pembelajaran, kita kalau Bapak Ibu lihat di tombol kanan atas ya, ada angka 054, 00, terus berkurang. Karena memang kita mengatur bahwa ada waktu maksimal yang boleh anak-anak itu terekspos dengan sumber-sumber mainan yang bercahaya, salah satunya gadget. Jadi kita mematuhi aturan-aturan di dalam dokter anak di Amerika bahwa di dalam satu hari anak-anak nggak boleh main gadget lebih dari 1 jam. Karena itu kita mengatur supaya begitu 1 jam itu mati, atau bahkan orang tua bisa atur, saya kayaknya nggak mau 1 jam, saya mau 30 menit. Itu pun bisa dilakukan sehingga anak-anak aman. Jadi yang kedua adalah waktu. Sekarang poin yang ketiga, memberi salam ya. Jadi di tempat kita memang ada video itu adalah tempat di mana anak-anak bisa bisa melihat suatu situasi, mereka bisa mengalami perkenalan. Tetapi bukan berarti video itu adalah tempat untuk menggurui, ya. Nah, kemudian ada suatu cerita, ada suatu keluarga yang sederhana, tidak miskin sekali, tidak kaya seperti sinetron, tapi kita mau membuat anak-anak itu tahu gaya hidup yang sehat setiap hari, ya. Oke, jadi selanjutnya anak-anak bisa bicara. Selamat pagi ayah. Nah, jadi ada engine yang bisa mengatakan betul apa tidak gitu ya.
Nah, saya sebutkan, selamat pagi Bu. Oke, gagal ya Bapak Ibu ya. Kenapa nih ya? Saya ucapkan sekali lagi, selamat pagi Bu. Itu gagal karena saya mendiskon kata I. Jadi harusnya saya mengucapkan selamat pagi Ibu. Nah, baru benar. Nah, jadi kadang-kadang dengan sifat-sifat seperti ini itu bisa menjadi artikulatif. Jadi yang ketiga, yang pertama harus komunikatif, yang kedua itu harus ada batasan waktu, yang ketiga itu harus ada instant feedback. Instant feedback itu adalah umpan balik secara langsung. Jadi kadang-kadang ya anak-anak itu kecewa sama orang tuanya. Kadang-kadang anak itu sudah nangis, kita diam. Anak itu sudah goyang-goyang kita diam karena kita lihat HP ayah bunda. Nah, jadi penting bagi anak untuk pada saat anak itu memberi signal, kita memberi signal balik karena itu adalah suatu bentuk interaksi. Nah, yang keempat yang paling penting adalah setelah selesai, anak itu tanya, apa kamu sudah memberi salam pada ayah ibumu hari ini? Dan dia katakan sudah. Nah, kemudian di aplikasi kita sudah mengatur kalau anak sudah mengatakan sudah, maka di aplikasi orang tuanya akan muncul sesuatu notifikasi anak Anda sudah mengucapkan terima kasih atau mengucapkan salam atau sudah gosok gigi atau sudah cuci tangan. Nah, hal-hal itu penting bagi pembelajaran. Jadi yang keempat adalah penting untuk membangun kebiasaan. Nah, saya sama seperti ayah bunda sekalian ya, godaan yang paling umum untuk saya alami adalah saya merepet. Jadi saya suka sekali merepet kayak gitu ya. Nah, karena seringnya merepet, saya lupa bahwa penting untuk membantu anak-anak saya untuk membangun suatu kebiasaan yang rutin. Bukan sekedar ada hal saya ngomong. Nah, jadi kita mesti membangun secara intensional, kita membangun suatu kebiasaan. Misalnya contoh, kalau di sini kita untuk 2 minggu pertama cukup 3 hal: memberi salam, mencuci tangan, dan menggosok gigi. Mengetahui pentingnya menggosok gigi itu satu hal, tetapi untuk supaya menggosok gigi setiap hari itu lain hal. Nah, jadi di tempat kita memang ada anak-anak dia gosok gigi, ada videonya, kemudian anak-anak itu bisa lakukan sendiri. Di Jakarta, saya tidak tahu kalau di Sumatera Utara ya, tapi kalau di Jakarta memang anak-anak rajin gosok gigi menurut laporan dari Ikatan Dokter Gigi di Jakarta. Tetapi anak-anak itu punya masalah untuk menggosok gigi yang benar karena penyakit yang paling umum untuk gigi adalah gusi berdarah dan juga karang gigi. Karena anak-anak itu tidak tahu bahwa harus menggosok gigi bagian belakang. Nah, untuk menggosok lidah, saya jujur baru saya lakukan 2 tahun yang lalu ya. Jadi saya pun nggak tahu cara menggosok gigi yang benar gitu ya. Saya jawabkan sudah gitu ya. Nah, satu lagi yang terakhir ya. Jadi penting untuk kita ada interaksi sama anak-anak ya. Jadi contohnya bagaimana mengajar anak-anak membaca. Jadi ada suatu teks. Jadi saya pencet, kemudian saya bacakan di daerah pinggiran kota Jakarta, ya bisa dibaca ya, atau baca seperti anak TK gitu, tinggal satu keluar. Nah, jadi penting untuk kita. Nah, kalau saya ngomong-ngomong sembarangan, dia nggak akan mengenali dengan benar keluarga di sebuah rumah penuh cinta. Jadi hanya benar kalau saya mengucapkan kalimat dengan benar, ya. Nah, yang terakhir. Oke, begini yang terakhir adalah menyusun pipa ya. Saya ambil contoh. Oke. Jadi Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu kan sudah melihat ya bahwa di situ ada banyak, di iCanDo sendiri banyak sekali kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas. Yang saya mau katakan adalah penting untuk Bapak Ibu mendampingi anak
sewaktu anak-anak itu bermain dengan aplikasi. Karena kita tahu bahwa aplikasi tidak 100% sehat. Ada banyak permainan-permainan yang mengandung kekerasan. Ada juga banyak permainan-permainan yang konten-konten yang kita tidak senonoh, yang kita tidak mau anak-anak kita mengakses gitu. Kemudian jangan berpikir YouTube Kids itu aman. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu dampingi, Ibu akan kaget. Ternyata di situ banyak iklan-iklan yang kita tidak inginkan juga gitu ya. Baru kemarin beberapa hari yang lalu saya keluar dari kamar mandi, saya tiba-tiba tabrakan dengan banyak solatif ya di depan pintu. Kata anak saya, wah prank. Nah anak saya belajar prank dari YouTube gitu. Jadi mengerjai orang lain, mengerjai orang tua, mengerjai teman-teman. Dan saya nggak mau anak saya tumbuh dengan kebiasaan ngeprankin orang lain gitu ya. Nah jadi penting untuk kita mendampingi anak-anak kita gitu ya. Nah kemudian selanjutnya kita juga waktu kita menemani anak-anak bermain dengan gadget ataupun untuk dia belajar, penting untuk kita meletakkan anak sebagai jagoan utamanya. Saya selalu bilang kepada kawan-kawan yang lain, kalau ngajar itu mesti kayak nenek-nenek, karena cara nenek-nenek itu yang paling ampuh. Karena kalau kita sebagai orang tua, kadang-kadang bodoh aja sok tahu gitu ya. Biasa kalau anak saya nanya saya tentang ini, Pak ini awan gitu, saya ngomongin panjang dan lebar. Ini kenapa saya omongin panjang dan lebar gitu ya. Tapi kalau dia tanya sama neneknya, jauh lebih efektif. Dia nanya seperti ini ya. Umum aja misalnya, Nek ini kenapa sih kalau misalnya selesai masak mesti masukin kulkas? Neneknya kadang-kadang dia malas jawab, dia bilang, wah saya mana tahu, cobalah kau cari tahu. Nah ditanya begitu anak saya, wah dia celingak-celinguk, dia bilang wah ini kulkasnya dingin. Nah akhirnya dia sendiri yang ucapkan dengan kalimat dia sendiri yang mengatakan kalau makanan untuk tahan lama mesti didinginkan. Nah itu ada suatu proses di mana anak itu menjadi jagoannya sendiri. Nah makanya penting untuk kita di dalam berinteraksi dengan anak, penting untuk kita menjadikan anak sebagai pelaku dari penemuan itu sendiri, bukan sekedar sebagai objek dari pembelajaran. Nah, yang terakhir saya mau share adalah ini, yaitu sesuatu yang paling sering kita lakukan yang kita sebut dengan procedural learning. Di dalam kelas kita sering melakukan procedural learning ya. Procedural learning itu seperti apa? Bersama hadapi corona. Sama seperti kita belajar origami. Lipat kertasnya, lipat sana, atau seperti saya yang mau belajar memasak dengan cara mengikuti tutorial dari YouTube. Ambil bawang putihnya, potong sekian, ambil garamnya, ambil tepungnya berapa sekian, ikutin saja gitu ya. Dan kadang-kadang kita di sekolah juga belajar secara prosedural ya. Misalnya saya pergi, ini belajar sains loh Bapak Ibu ya, belajar IPA, belajar kimia, saya pakai jas putih, wah keren sekali, gagah gitu ya pakai jas putih. Bersama kita bisa. Saya masuk bersama kita menghadapi corona, laboratorium, hadapi pakai kacamata, keren, gede, ada tabung, ada pipet, semuanya lengkap, bahkan ada Bunsen burner pembakar gitu ya. Nah tetapi apa yang saya lakukan adalah mengisi LKS. Betul Bapak Ibu, mengisi LKS. Jadi instruksinya sederhana, masukkan sodium, masuk, masukkan larutan, masuk, lihat endapan, itu namanya garam, tulis, udah. Nah dengan cara demikian itu membuat anak-anak kita bukan merdeka belajar, tapi hanya menjadi korban ataupun menjadi bukan pelaku dari penemuan itu sendiri. Nah hari ini sebagai penutup saya akan menunjukkan bagaimana suatu aplikasi akan membuat anak-anak menjadi pelaku di dalam pembelajaran itu sebelum saya tutup dengan pertanyaan. Ini tulisin. Oke. Jadi contohnya adalah seperti ini. https://2 bit.ly download. Misalnya eksperimen tentang warna. Anak-anak diberi suatu contoh tentang suatu warna,
dan anak-anak menentukan sendiri apa yang mesti dicampur. Ya, ada suatu video cerita anak itu lagi main warna, tiba-tiba warnanya jatuh dan dia mau bikin warna baru. Nah, warna ini gimana cara campurnya ya? Dan akhirnya itu suatu problem. Dan saya bikin hipotesis. Nah, warna ini kelihatannya pasti ada warna merahnya. Dicampur sama apa ya? Kelihatannya dicampur sama warna putih deh. Wah, itu hipotesis saya ya. Kita lihat saudara-saudara. Oh, ternyata bukan ya. Salah dia. Beda. Oke, saya ulang lagi. Kali ini saya pakai warna kuning dan merah juga. Campur. Ternyata benar. Oke. Oke, jadi itu adalah suatu contoh bagaimana kita membuat suatu kondisi anak-anak menjadi pelaku ataupun penemu di dalam petualangan mereka di dalam mengetahui tentang alam, mengetahui tentang sosial, yaitu dengan cara yang kita sebut dalam bahasa akademis sebagai discovery learning. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya.